Waalaikumsalam. Ini kelas 7B? Iya benar Bu. Iya, pelajaran ibu berarti ya? Iya. Waduh, ini tadi habis belajar apa? Tadi belajar IPS Bu. Sejarah. Lain kali kalau habis belajar gini, kalau sudah pergantian jam dihapus ya. Iya Bu. Jangan seperti ini. Nah, coba lihat di sekelilingnya. Ada sampah-sampah atau tidak? Tidak Bu. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Oke, bagus kalau gitu. Tuh, kelasnya siapa? Indri Bu. Silakan dipimpin yuk. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jangan seperti di kelas sebelah. Ibu di kelas sebelah banyak banget orang yang nggak masuk. Ada aja gitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, mau langsung belajar atau kita cerita-cerita dulu? Cerita dulu boleh Bu. Cerita dulu, oke. Jadi gimana tugas yang kemarin Ibu kasih? Tugas yang mana ya Bu? Nah, kok masih nanya tugas yang mana? Gimana sih? Kemarin Ibu suruh apa? Ya lupa Bu. Kemarin kita sudah membahas pengertian tabel sampai strukturnya. Nah, kemarin juga Ibu sudah kasih tugas cari beberapa cerita-cerita fabel, kemudian kamu pahami di situ sebelum kita belajar yang berikutnya. Sudah dicari belum cerita-ceritanya? Contohnya? Belum Bu. Gimana sih? Aduh. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu fabel? Fabel itu sebuah cerita yang tokohnya itu diperankan oleh hewan atau binatang ya Bu? Iya, betul. Yang di dalamnya berisikan sebuah pesan Moral. Nah, ada berapa unsur isi fabel? Ada 7. Yang pertama apa itu? Ada tema. Oke, terus? Ada latar. Ada tokoh atau penokohan. Terus ada alur, amanat, sudut pandang. Sudah Bu? Oke, iya, pinter. Belajar ya Indri? Iya Bu. Yang lainnya nggak pernah belajar gitu. Aduh, gimana ini? Nah, kemarin kita sudah belajar struktur fabel. Struktur fabel. Ada berapa struktur fabel? Lupa Bu. Tunggu siapa aja kemarin? Oke. Dan ASI. Nah-nya kecil. Ini juga I kecil. O-nya itu apa? Orientasi. Nah, K-nya itu apa? Konflikasi. Nah, ini K dan A ini nyambung ya.
Resolusi. Dan K-nya adalah Koda. Iya. Nih Ibu ngulas sebentar dulu ya. Nah, orientasi itu adalah pengenalan, dimana pada saat kita membuat cerita itu harus tahu dulu ini pengenalannya apa gitu, ya? Iya. Benar nggak sih? Nah, lanjut. Ada komplikasi. Nah, di dalam sebuah cerita, mau cerita apapun itu, ya, bukan hanya fabel, mau cerpen, novel, atau drama, ya. Ini struktur ini nih oke dan asik ini pasti selalu ada antara pengenalan, kemudian komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah munculnya sebuah masalah. Iya. Nah, setelah ada masalah, pasti ada resolusi. Setiap ada masalah selalu ada resolusi. Apa itu resolusi? Penyelesaian. Ya, atau solusi dari si konflik tersebut gitu. Dan terakhir ada Koda. koda. Apa itu koda? Siapa yang ingat koda itu apa? Penutup, Bu. Iya, betul, ada penutup. Setelah masalahnya terselesaikan, kemudian ada koda atau penutup. Di dalam penutup ini biasanya terdiri dari pesan-pesan moral. Sini biasanya pesan moral adanya di penutup. Itu ya? Iya. Iya, sudah ingat kembali? Sudah, Bu, sedikit. Sudah sedikit, banyakin dong ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah penyusunan cerita fabel. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Yang pertama, yang harus kalian siapkan adalah ide. Ide atau pokok. Judul atau tema. Nah, ini yang harus kita siapkan dulu, yang harus kita pikirkan. Mau cerita apa nih yang akan kita buat nih? Temanya mau seperti apa nih? Gitu. Nah, kemudian setelah ide, itu rangkaian cerita. Nah, setelah kita menentukan judul, misalnya judulnya itu Si Kancil. Nah, rangkaian ceritanya ini, nah dari judul kita Si Kancil itu kita mau pakai latarnya itu di mana, suasananya itu seperti apa, gitu ya. Terus menggunakan alur maju atau alur mundur. Nah, ini di sini kita harus siapkan di rangkaian ceritanya itu, ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, tokoh-tokoh pembicaraan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Tokoh-tokohnya ya, atau tokoh-tokohnya. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan judul Kancil. Nah, sekarang kita cari tokoh-tokohnya. Selain si Kancil itu apa lagi teman-temannya? Nah, bisa ada si rubah, gajah, ya, kucing, harimau, dan lain sebagainya. Di sini kita tentukan mau berapa tokoh. Misalnya kalau kita mau buat 5 tokoh ya. Ada si Kancil, ada si rubah, ada si buaya, terus ada si apa lagi? Gajah boleh. Harimau. Ya? Harimau. Iya, boleh di situ. Tinggal ditentukan tokoh-tokohnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu apa lagi? Siapa yang tahu? Pokok pembicaraan atau masalah. Nah, di sini kita cari tahu nanti di sini kita akan membahas apa gitu.
kita sudah harus siapkan itu. Ya, mau ceritanya seperti apa di sini? Misalnya si kancil dia menjadi seorang yang baik budinya, kemudian si harimau dia ya. Kalau pembicaraan tuh kita tentukan nantinya kita isinya itu bakal apa aja gitu ya, apa aja yang ada di situ. Misalnya si kancil dia mencuri ketimun ya. Kalau kita lihat dari cerita-cerita yang lalu kan si kancil itu menjadi sosok orang yang licik, dia yang sering mencuri ketimun. Cerdik, Bu. Oh ya, cerdik. Bisa kita ganti di cerita yang baru, misalnya dia menjadi orang yang licik dan sebagainya. Kemudian nanti si harimau dia bla 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 gitu ya. Bisa kita tentukan seperti itu. Dan yang terakhir atau yang 5, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, di dalam membuat sebuah cerita ya atau fabel itu wajib menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi misalnya jangan sampai kejadian gini, kalian lahir dari daerah yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, kalian membuat bahasanya menggunakan bahasa Sunda. Khawatir nanti yang lainnya itu tidak mengerti kalau yang lainnya tuh ingin membacanya juga. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang kita gunakan sehari-hari di sini. Menggunakan bahasa Indonesia. Ya, menggunakan bahasa Indonesia. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu lanjut ya. Contoh variasi. Contoh variasi bagian orientasi. Nah, bagian orientasi di sini tadi orientasi itu apa? Perkenalan. Perkenalan. Nah, misalnya gini, kita bikin cerita. Di hutan yang sangat rimba terdapatlah sebuah hewan, yaitu si kancil. Dia adalah orang yang cerdik. Kemudian ada juga yang bernama, ada juga seekor kuda. Ia memiliki tubuh yang sangat kuat. Nah, kemudian ada lagi harimau. Ia memiliki taring yang panjang. Mereka adalah sahabat yang bla 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 bla. Nah, itu namanya orientasi. Nah, orientasinya apa? Kita bisa lihat dari pengenalan si tokoh tersebut. Kemudian di situ ada latarnya. Latarnya tadi di mana? Di hutan. Nah, ada konflik. Yang kedua ada konflik. Contoh dari konfliknya misalnya gini. Ketika saat si kancil sedang berjalan berkeliling hutan, bertemulah dengan si rubah yang sedang tertidur nyenyak. Kemudian diganggui oleh si kancil. Si kancil menoel-noel, apa tuh bahasa Indonesianya? Menyenggol Ya, mengusik. Mengganggu, mengusik ya, betul. Mengusik si rubah yang sedang tidur. Maksudnya tuh dia biar ada temannya gitu bermain, si kancil, karena dia sedang berjalan-jalan sendiri di hutan. Melihat si rubah yang sedang tertidur sama dia, disenggol-senggol gitu, dia bangunin lah si rubahnya. Dan si rubah itu merasa tidak senang karena dia sedang tertidur nyenyak, kemudian diganggu. Akhirnya dia marah lah si rubah. Kamu ngapain ganggu aku yang sedang tidur ya, gitu katanya ya. Kamu juga kalau sedang lagi tidur nyenyak ya Indri, terus dibangunin sama si Farel, pasti marah kan? Marah, Bu. Iya, sama. Jadi si rubah juga seperti itu, marah. Akhirnya di situ terjadilah percekcokan di situ. Ini konflik. Nah, kemudian resolusi. Di sini ada resolusi dari masalah tersebut. Apa tadi masalahnya?
Masalahnya si Kancil mengganggu si Rubah. Oke, betul. Nah, kemudian ada resolusi. Nah, di resolusi ini misal datanglah si kuda tiba-tiba melihat si Rubah dan si Kancil itu sedang berkelahi gitu, marah ya. Datanglah si kuda itu ke situ, coba bilang, wah, kenapa tuh si Kancil dan si Rubah? Kenapa ya? Akhirnya dia menjadi penengah gitu. Dia menjadi penengah antara si Rubah dan si Kancil itu dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Misalnya gini, kamu kenapa bisa berkelahi seperti ini? Janganlah seperti itu. Berkelahi tidak baik. Nah, ini dikasih kuda itu kayak memberi apa ya? Memberi nasihat lah kepada si Kancil dan si Rubah. Jadi di situ sehingga si Kancil dan si Rubah itu saling bermaafan dan berteman kembali. Nah, di sini adanya resolusi ya dari si kuda tersebut penyelesaiannya. Nah, terus ada kode. Nah, kode ini akhir dari cerita tersebut. Nah, sehingga kita bisa seperti ini contohnya. Hingga pada akhirnya si Rubah dan si Kancil itu berteman kembali karena sudah saling bermaaf-maafan. Janganlah kita mengganggu atau mengusik teman kita yang sedang asik jika kita tidak ingin Diganggu. iya, jika kita tidak ingin diganggu kembali. Gitu ya. Sampai di situ paham? Paham, Ibu. Paham, benar. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak, kalau sudah tidak. Ya, sebelum Ibu kasih tugas untuk membuat cerita, silakan kalian buka LKS halaman 25. Di situ ada uji kompetensi dan ada esai. Silakan kalian isi dulu sedikit ya. 10 menit juga selesai. Nanti PR untuk di rumahnya baru membuat cerita fabel. Ya, siap? Siap ya? Siap, kasih Bu. waktu seminggu. Besok kita masih ada pertemuan lagi. Itu kita paling membahas LKS yang itu aja. Nah, untuk tugas ceritanya, fabelnya nanti Ibu periksa di minggu berikutnya ya. Oke? Siap ya? Ya, karena waktunya sudah mepet, waktunya pulang ya, sudah lapar. Iya, Bu. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Iya, Ibu, sama-sama.